Halo WhatsApp, balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Pada video kali ini gue akan melakukan bukan video tutorial sih, jadi video komparasi ya, komparasi antara sensor BMP 180 dan juga BMP 280. Nah, kalau kalian belum tahu cara penggunaan masing-masing sensor ini, silahkan cek ya videonya di card di atas ini ya. Kalian bisa cek masing-masing gimana cara pemrogramannya, spesifikasi dari masing-masing sensor. Nah, sekarang saya akan melakukan komparasi antara sensor BMP 180 yang warna biru dan BMP 280 yang warna ungu ya di sini. Sama-sama kecil. Nah, nanti di komparasi ini saya akan bahas terkait ukuran, datasheet, kemudian saya juga akan bahas ini ya, rangkaian gimana cara gabungin dua sensor ini, terus pemrogramannya juga bagaimana kalau dua sensor ini dipakai bersamaan, dan juga kita akan lihat hasilnya apakah terdapat perbedaan ya. Terus kalau ada perbedaan, seberapa jauh perbedaannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Let's get start. Sekarang kita akan masuk ke tabel comparison between BMP 180 dan BMP 280. Jadi di sini di tabel ini akan dijelaskan ya perbedaan dari BMP 180 dan 280. Di sini ada beberapa parameter yang jadi pembedanya, yaitu ada footprint, minimum VDD, minimum VDDIO, current consumption, RMS noise, pressure resolution, temperature resolution, interface, measurement nodes, measurement rate, dan filter option. Pertama dari ukuran ya, footprint itu ukuran si chipnya ya. Ingat, ukuran chip bukan modul ya. Untuk ukuran chipnya sendiri kalau BMP 180 3,6 kali 3,8 mm. Sedangkan untuk BMP 280 dia lebih kecil ya. Ukurannya hanya 2 kali 2,5 mm. Kemudian sini minimum VDD-nya untuk BMP 180 itu adalah 1,8 volt dan BMP 280 adalah 1,71 volt. Dan juga ada minimum VDDIO, maksudnya adalah VDD input output. Di sini ada 1,62 volt dan di sini ada 1,2 volt. Terus untuk current consumption-nya di sini terlihat ya perbedaannya nih cukup jauh, 4 kali lipat lebih ya. Di sini untuk BMP 180 12 mikroampere, sedangkan BMP 280 2,7 mikroampere. Ya, jadi lebih kecil arusnya untuk BMP 280. Kemudian ada RMS noise, ini ada 3 Pascal, ini 1,3 Pascal. Terus pressure resolution, nah ini kalau pressure resolution ini 1 Pascal doang, yang 180 dan BMP 280 itu 0,16 Pascal. Terus temperature resolution, nah ini di sini cuma 0,1 derajat Celcius. Nah sedangkan di BMP 280 sampai 0,01 derajat Celcius. Nah ini untuk BMP 180 itu komunikasinya I2C doang, sedangkan BMP 280 itu bisa I2C, bisa SPI, ya tergantung pengaturan. Kemudian di sini ada measurement mode, only P or T force ya, maksudnya tuh pressure atau temperatur, force itu apa ya? Dengan paksaan. Nah, ini juga ada P dan T force or periodic, jadi ada pilihan ini untuk force dan periodic. Ini saya kurang terlalu paham. Nah, di sini measurement rate di sini sampai 120 Hz. Nah, di sini kalau yang BMP 280 itu sampai 157 Hz. Maksudnya apa ya? Bukan kalau Hz itu apa ya? Waktu yang dibutuhkan, bukan. Oh, per detik jumlah, berarti jumlah sampel ya yang bisa diambil dalam per detik itu ini 120 si BMP 180 tuh. Sedangkan untuk BMP 280 berarti dia bisa ngambil data 157 data per detik. Nah, ini filter optionnya kalau BMP 180 nggak ada.
di sini BMP 280 ada 5 bandwidth. Nah, mungkin 5 bandwidth itu yang pas waktu, kalian ingat gak yang program BMP 280 ada pilihan-pilihannya itu kalau nggak salah. Nah, itu sepertinya ada yang 5 bandwidth itu di situ. Nah, itu dia untuk perbedaan spek dari BMP 180 dan 280. Sekarang kita akan langsung masuk ke rangkaian dan pemrogramannya. Untuk rangkaian simple juga ya teman-teman, sama seperti sebelum-sebelumnya kita menggunakan I2C ya. Nah di sini saya menyediakan Arduino Uno, kemudian di sini ada sensor BMP 180 dan di sini ada BMP 280. Nah kalian masih ingat gak pin outnya? Biar nggak tertukar, sebaiknya kita tulis ulang ya. Untuk BMP 280 di sini 180 di sini ada VCC, ada GND, ada SCL, ada SDA. Kemudian untuk yang 280 ada VCC, ada GND, ada SCL, ada SDA, terus ada CSO ya, CSO, kemudian ada SDO, SD0, ya itulah ya. Jangan lupa kita pakainya 3,3 volt ya. Kita ambil ya tegangan 3,3 volt. Ya. Oke, nah di sini dia nyambung di VCC yang pertama. Kemudian dia juga nyambung di VCC yang kedua, yang BMP 280. Oke. VCC sudah nyambung. Kemudian kita ambil groundnya ya. Nah, untuk ground kita pakai di sini. Sini ground dapat, lanjut lagi ground ya. Sini udah dapat ground. Kemudian ada SCL sama SDA. Ingat SCL SDA itu kalau di Arduino Uno SCL A5, SDA A4. Tapi di sini kita pakai pin yang tersedia di sini ya. Sudah ada sini SCL SDA-nya. Itu enggak masalah, kalian pakai yang mana. Mau ke A5 A4 juga boleh. Nah, kita bisa konfigurasi kayak gini asalkan tidak bentrok ya antara si addressnya ya. Si addressnya tidak bentrok. Nah, ini kita bisa pakai kayak gini. Oke, sel pertama sudah. Kita lewatin lagi. Ya. Ya ini kurang rapi ya, sorry. Ini sini deh. Kemudian kita ambil yang SDA. SDA di sini. Kita juga bisa motong dari sini. Oke, di sini ya. Ini ada SCL, ini ada SDA, ini ada GND. Nah, ini jalur 3,3. Oke, gampang kan rangkaiannya? Yuk kita lanjut ke pemrogramannya. Oke, sekarang kita masuk ke pemrogramannya ya. Nah, di sini kita menyediakan wire, library wire, dan SPI. Oke, kalau misalnya kalian sebelumnya belum menginstal library BMP 180 dan 280, kalian bisa cek caranya di link di atas ya. Nah, di sini ada include wire ini untuk komunikasi I2C, include SPI untuk komunikasi SPI. Nah, ini include ada fruit BMP 085 ini untuk yang BMP 180 ya, dan yang ini 280 untuk BMP 280. Nah, ini kita tuliskan ya. Ini untuk BMP sensornya BMP 180 dan BMP 280. Oke, jangan lupa serial monitor menggunakan serial begin. Komunikasi dengan baud rate 9600. Nah, ini jika BMP 180.begin artinya kalau misalnya si BMP 180 nggak bisa mulai gitu ya, dia akan ngeprint ini could not find valid BMP sensor, check wiring ya.
Nah, sedangkan untuk yang BMP 280, kalau misalnya dia tidak bisa mulai gitu ya, tidak bisa terdeteksi, dia akan tulisannya could not find valid BMP 280 atau cek rangkaian atau dengan different address. Kalian masih ingat kan? Waktu itu kan saya ganti ya BMP bikinnya. Kenapa jadi BMP address alt BMP 280 CP. Nah, itu kalau misalnya kalian lupa silahkan cek video tentang tutorial cara menggunakan BMP ya. Nah, di sini, nah ini nih mungkin untuk sampling rate yang di sini nih, yang tadi di datasheet ada ya. Nah, ini ada normal, sampling kali 2, sampling kali 16, filter kali 15, standby MS ya. Nah, untuk nampilin di sini saya akan dulu ya. Untuk bagian pertama ada BMP 80, dia akan baca temperatur, pressure dan altitude. Nah, di sini untuk temperatur biasa BMP 180.read temperatur dan untuk pressure BMP 180.read pressure dan altitude. Nah, untuk yang 180 itu BMP 180.read altitude. Nah, ini dikosongin aja nih ya. Oke, nah silakan untuk yang BMP 280 temperatur sama ya. BMP 280.read temperatur, untuk pressure BMP 280.read pressure. Nah, untuk altitude sini agak berbeda. Nah, untuk BMP 280 kita harus tulis lagi ulang ya. Si level pressure-nya kita harus tulis ulang. Sedangkan kalau untuk yang BMP 180 itu di library-nya sudah tertulis, jadi nggak perlu kita otak-atik dalamnya. Nah, habis itu kita print selama 2 detik. Oke, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba dulu untuk upload program. Nah, di sini saya siapkan dulu kameranya untuk yang program. Jangan lupa dicolok pas sudah modul yang sudah dicolok. Nah, di sini kalian pastikan port dan boardnya sesuai. Kalau sudah silakan upload. Nah, mungkin proses upload ini butuh waktu agak lama ya, karena dia ada compiling dulu. Terutama kalau belum di-compile, dia lebih lama ya, dibandingkan kalau program sebelumnya udah pernah di-compile, jadi pas tinggal upload itu lebih cepat untuk compiling sebelum uploadnya itu. Nah, di sini bisa dilihat ya dari sensornya, yang BMP 180 warna biru dan BMP 280 itu warna ungu ya. Di sini yang punya saya modulnya ya. Dan kalau dari chipnya sendiri, BMP 180 lebih besar untuk chipnya, sedangkan BMP 280 lebih kecil. Tapi kalau untuk jadi modul, di BMP 180 yang lebih kecil. Oke, sudah selesai uploadnya. Coba kita lihat. Nah, oke. Saya perbesar dulu. Nah, ini saya matikan dulu auto scrollnya ya. Kita lihat. Di sini ada perbedaan ya. Pertama BMP 180, dia membaca suhunya 28,5 derajat Celcius, pressure-nya 99214 Pascal. Sedangkan untuk altitude dia 177,26 meter, dan untuk yang BMP 280 temperaturnya itu 29,12 derajat Celcius. Lebih tinggi temperatur di sensor BMP 280 ya. Terus pressure-nya lihat di sini. Nah, ini juga berbeda, lebih tinggi juga di BMP 280. Di sini pressure-nya 99241,08 Pascal ya. Ini kalian bisa lihat di sini itu bisa kalian lihat ya di sini. Kalau misalkan perhatikan di sini pasti untuk BMP 180 belakangnya tuh angkanya 00. Karena dia resolusinya cuma 0,1 derajat Celcius. Sedangkan untuk BMP 280 dia itu sampai 2 angka di belakang koma ya. Dan untuk pressure-nya tadi dia 2 angka juga di belakang koma dengan satuan Pascal. Kalau pressure BMP 180 itu satuannya Pascal, udah pasal resolusinya ya. Dan ini metersnya, kalau meter sih sama ya ketinggiannya. Tapi lihat sini juga ada perbedaan. Nah, di sini untuk BMP 180 ternyata kondisi tempat saya ini di industri workshop itu berada 177,26 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kalau di BMP 280 itu berada di 174,97 meter di atas permukaan air laut. Kira-kira perbedaannya berapa? Kira-kira berarti perbedaannya 2, sekian ya untuk ketinggian.
Dan untuk tekanan itu perbedaannya sekitar 30 ya, 30 kurang, 20 sampai 30 ya. Nah, terus untuk suhunya perbedaannya itu sekitar ya nggak nyampe 1 derajat sih, kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalian lebih milih yang BMP 180 atau BMP 280? Silahkan komentar ya guys. Nah, itu dia tadi video komparasi antara sensor BMP 280 dan BMP 180. Terlihat kan perbedaannya? Jadi menurut kalian lebih memilih sensor yang mana nih? Apakah BMP 180 atau BMP 280? Silahkan komentar ya di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak tertinggal update-update video dari channel ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang membutuhkan tutorial tersebut. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.